Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, teman-teman para guru, teman-teman para pendidik, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Muhammad Idris. Saya salah seorang guru mata pelajaran sejarah yang mengajar pada tingkat sekolah menengah atas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint dengan peralatan yang sederhana dan dengan teknik atau cara pembuatannya sederhana dan insya Allah dengan hasil maksimal, hasil yang baik. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh video pembelajaran yang telah kami buat sebelumnya. Di sini sudah ada contoh ya. Bapak Ibu bisa melihat seperti apa video pembelajaran yang kami buat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah. Semoga anak-anakku sekalian dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan insya Allah senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas materi tentang Jadi ya, seperti ini ya, dan contoh lain bisa kita lihat di video berikutnya. Kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah. Ya, ini adalah contoh yang kami buat. Saya akan berikan satu lagi contoh yang juga sama dengan model video ini. Kebetulan video ini dibuat oleh salah satu teman guru sejarah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia dengan saya, Ibu Herlina. Nah, kali ini kita masih dalam dan imperialisme. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk pada pemburuan mutiara dari timur. Jadi teman-teman sekalian, kurang lebih contoh video yang saya maksud atau video yang kami buat seperti ini. Jadi seolah-olah kita berdiri pada posisi menjelaskan PowerPoint atau slide PowerPoint yang ada di samping kita. Padahal ini adalah sebuah efek, sebuah settingan yang sesungguhnya PowerPoint itu ada di dalam laptop. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara mentaktisinya, bagaimana cara men-settingnya, sehingga seolah-olah kita menjelaskan sebuah slide yang ada di samping kita. Sebelum kita masuk pada bagaimana cara membuat atau men-settingnya, tentu sebelumnya kita memperlihatkan, kita mempersiapkan apa saja, peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat video semacam itu. Kemudian nanti aplikasi apa saja juga yang kita butuhkan untuk membuat atau mengedit atau merekam video seperti itu. Di sini yang pertama peralatan yang kita butuhkan adalah laptop. Tentu laptop adalah alat utamanya. Kemudian yang kedua itu ada HP Android ya. HP ini dimaksudkan akan dijadikan sebagai webcam atau kamera tambahan. Bisa saja kita menggunakan kamera yang ada di laptop kita. Namun ada dua kekurangan. Yang pertama adalah terkadang kamera yang ada di laptop kita itu, di PC kita itu biasa hasilnya kurang maksimal dibandingkan dengan kamera yang ada di HP Android kita. Kemudian yang kedua, untuk memberikan efek, jadi kamera ini jadikan webcam, jadi kamera tambahan ini menjadi webcam, untuk memberikan efek seolah-olah kita berdiri. Posisinya tadi kalau kita lihat, kita berdiri menjelaskan PowerPoint atau slide yang ada di samping kita. Kemudian ada kain latar hijau atau green screen ya. Ini untuk memberikan naturalisasi warna ketika kita menghilangkan background kita di belakang, itu kelihatan natural, jadi warnanya sempurna. Kemudian tentu kita juga membutuhkan pointer sehingga tidak tampak di layar bahwa seolah-olah kita mempresentasikan slide dengan menggunakan pointer itu. Nah, ini adalah peralatan-peralatan. Selanjutnya, tentu peralatan-peralatan ini ketika kita lakukan proses perekaman, itu akan kita setting, akan kita atur di mana posisinya. Jadi teman-teman akan melihat, saya akan memperlihatkan bagaimana kita mengatur atau men-setting atau memposisikan peralatan-peralatan ini pada saat kita melakukan perekaman. Ya, bisa dilihat dari video ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita mengatur atau men-setting alat-alat yang kita saudarakan tadi pada saat kita melakukan perekaman. Ya, yang pertama adalah HP
ya HP sebagai kamera tambahan kita, kita posisikan di depan kita. Kemudian ada laptop, ya laptop kita posisikan di posisi sebelah kanan kita, posisinya agak tinggi sedikit, ya. Kemudian ya tentunya latar kain hijau tadi dijadikan sebagai latar di belakang kita. Jangan lupa menggunakan pointer ya. Jadi posisi laptop di atas, jadi memberikan efek seolah-olah kita sementara menjelaskan PowerPoint yang ada di samping kita. Nah, itu saya teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti ini settingannya ya. Jadi bisa saja di sini ya, pada posisi atau kamera di depan kita ini kita tidak menggunakan HP. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak menggunakan HP, tetapi kita menggunakan laptop ini saja. Cukup satu laptop, tidak ribet. Cuman hasilnya akan monoton. Jadi kita akan seolah-olah duduk di depan kamera dan tidak bisa berkreasi seolah-olah kita berdiri. Jadi gunanya adalah memberikan efek. Yang pertama hasil perekaman, hasil gambar yang bagus. Kemudian efek kita bisa berdiri seolah-olah kita menjelaskan slide PowerPoint yang ada di samping kita. Jadi kurang lebih seperti ini settingannya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, setelah peralatan kita sudah tahu peralatan apa yang kita butuhkan, kemudian bagaimana settingnya. Yang kedua adalah aplikasi yang kita butuhkan untuk membuat video pembelajaran tersebut. Di sini yang pertama adalah PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini merupakan materi pembelajaran yang akan kita gunakan, yang akan kita jelaskan pada video pembelajaran tersebut. Ini harus ada. Kemudian yang kedua, aplikasi rekam layar Camtasia. Di sini kenapa saya menggunakan Camtasia? Jadi sebelum saya menjatuhkan pilihan pada Camtasia, saya mencoba mempelajari beberapa aplikasi rekam layar yang lain. Seperti rekam layar yang bawaan Windows, kemudian bawaan Google. Namun saya membandingkan semuanya bagus, cuma yang saya lihat lebih ringan, lebih bagus, lebih mudah untuk men-settingnya yaitu Camtasia. Jadi saya jatuhkan pilihan di Camtasia. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki aplikasi Camtasia, itu Bapak Ibu bisa mendownloadnya langsung pada akun resminya. Dan kalau merasa susah untuk mendownload pada akun resmi, saya juga sudah mendownloadnya. Insya Allah nanti saya akan bagi melalui kolom komentar di channel YouTube ya. Bapak Ibu bisa mendownload di situ. Saya sudah memposisikan pada drive saya, drive di situ drive bersama. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya nanti. Itu sudah saya download, sisa diinstal. Setelah di-download, diinstal masuk ke dalam laptopnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang ketiga kita butuhkan adalah Droidcan. Droidcan ini adalah aplikasi yang menghubungkan HP dan laptop untuk dijadikan sebagai webcam atau kamera tambahannya. Jadi aplikasi webcam ini akan diinstal di HP. Bapak Ibu juga nanti harus menginstal di HP-nya. Kemudian setelah diinstal di HP, tentu juga Droidcan ini akan diinstal juga di PC-nya atau di laptopnya. Jadi setelah kita menginstal aplikasi Droidcan baik untuk handphone maupun untuk PC-nya, jadi tampilannya akan muncul seperti ini di layar Bapak Ibu. Kita coba munculkan layar handphone saya dalam PC. Seperti ini. Di sini ada gambar Droidcan ya. Ini yang gambar Droidcan-nya. Kemudian untuk di laptopnya juga akan muncul icon seperti ini. Ini menandakan bahwa Droidcan sudah terinstall. Jadi Bapak Ibu silakan download. Aplikasi ini cukup ringan untuk di-download. Kalaupun Bapak Ibu merasa sulit atau susah untuk mendownloadnya, maka nanti saya akan coba sertakan di kolom komentar saya aplikasi yang sudah saya download, baik itu aplikasi Droidcan-nya untuk laptop maupun untuk handphone, juga aplikasi Camtasia-nya saya akan lampirkan di situ. Jadi Bapak Ibu sisa mendownload melalui link yang saya bagikan, kemudian menginstal ke laptop atau handphonenya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah ini, setelah peralatan kita siapkan, kemudian aplikasi kita sudah pasang semua, kita akan masuk men-setting HP kita dengan laptop kita. Jadi HP kita akan kita setting, memastikan ini terkoneksi dengan laptop kita sebagai webcamnya. Jadi yang pertama kita sambungkan kabel USB-nya ya. Pada kesempatan ini saya menggunakan kabel USB untuk mengkoneksikan antara handphone saya dengan laptop yang saya gunakan. Jadi handphone saya akan berfungsi sebagai kamera webcamnya.
Setelah dikoneksikan ya, otomatis dalam handphone kita akan mendeteksi bahwa handphone ini akan disambungkan dengan laptop ya. Apakah dia hanya transfer file atau hanya untuk mengecas ya. Jadi kita klik ya untuk mentransfer file. Setelah itu aplikasi DroidCam yang ada dalam laptop itu kita on kan. Jadi kita klik 2 kali ya di dalam laptop itu. Di sini muncul. Di sini muncul kontennya, di sini muncul perintahnya untuk mendeteksi kita akan menggunakan apakah kita menggunakan jaringan WiFi atau kita menggunakan kabel USB. Pada kesempatan ini ya kita akan menggunakan kabel USB. Di sini kabelnya belum terbaca, belum terdeteksi. Kenapa? Karena DroidCam aplikasi DroidCam yang ada dalam kamera itu kita belum on-kan. Sekarang kita akan mencoba mengaktifkan atau meng-on-kan aplikasi DroidCam yang ada di kamera. Jadi setelah kita aktifkan aplikasi DroidCam yang ada di laptop, itu selanjutnya kita akan aktifkan aplikasi DroidCam yang ada di dalam handphone kita. Jadi kita klik, otomatis ya seperti ini gambarannya. Teman-teman ya, bisa dilihat akan muncul ya. Jadi secara otomatis aplikasi DroidCam yang ada di laptop kita itu akan mendeteksi. Kalau belum kita coba refresh ya, dia akan mencari perangkat yang kita coba hubungkan menggunakan kabel USB. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini sudah muncul terdeteksi Asus XOQD ya. Di sini sudah terdeteksi, ini berarti bahwa handphone kita dideteksi oleh laptop kita dan akan dijadikan sebagai kamera webcamnya. Kita sisa start, kita lihat perubahannya ya. Jadi saya pasang ini kamera, saya start. Di sini sudah muncul. Hai, gambar saya sudah muncul. Itu artinya bahwa kamera kita ini sudah siap sebagai webcamnya. Selanjutnya setelah ini kita kemudian men-setting PowerPoint yang akan kita gunakan ya. Kita masuk ya, saya buka salah satu contoh PowerPoint yang akan kita gunakan ya. Misalkan ini tutorial pembuatan video pembelajaran. Inilah tadi yang saya masuk, salah satu kelebihan dari aplikasi Camtasia, dia akan include dengan PowerPoint yang akan kita gunakan. Jadi dia sudah ada di dalam. Bagaimana caranya mengaktifkan atau mengaktifkan? Sekali lagi, di sini ada tulisan add-ins. Ini kita klik. Setelah kita klik ini akan muncul tampilan record. Sebelumnya kita coba sekali lagi pastikan bahwa handphone kita ini akan kita gunakan sebagai webcamnya. Jadi kita klik yang posisi ini, Camtasia. Di sini ada mendeteksi suara kita. Jadi ketika kita bersuara atau berbicara, maka di sini ada sinyal yang turn night. Kemudian kita pastikan mengecek kamera setupnya, kamera akan kita gunakan ya. Kebetulan di sini masih kamera laptop. Bayangkan, coba dilihat teman-teman, ketika saya menggunakan kamera yang ada di laptop atau bawa laptop itu hasilnya agak gelap. Kemudian saya akan mengganti dengan kamera DroidCam tadi, kamera handphone ini ya, kamera handphone ini akan dijadikan sebagai webcamnya. Kita coba DroidCam Score 3. Ini teman-teman, bayangkan tadi bandingkan antara kamera laptop yang saya gunakan, hasilnya otomatis jauh berbeda karena ini lebih terang, lebih cerah dibandingkan dengan kamera laptop yang tadinya kita akan gunakan. Coba kita kembali lagi ke Lenovo isi kamera. Sangat gelap. Ini perbandingannya, makanya saya rekomendasikan untuk menggunakan kamera tambahan untuk dijadikan sebagai webcamnya. Setelah ini semua siap, maka kita oke ya, maka proses perekaman siap untuk kita lakukan. Bagaimana caranya? Di sini ada tulisan record, artinya kita akan merekam. Jadi ketika kita tekan ini, maka otomatis dia akan masuk ke slideshow. Ini slideshow. Jadi di sini karena kita sementara merekam, ya otomatis dia sudah. Jadi ketika kita ingin melakukan proses perekaman, kita sisa mengklik to begin recording. Ini akan otomatis akan melakukan perekaman. Oke teman-teman sekalian,
Kemudian setelah ini kita mencoba melakukan proses perekaman. Setelah melakukan proses perekaman, kita nanti akan mencoba lagi memperlihatkan bagaimana cara mengeditnya sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang baik dan insya Allah maksimal nanti. Artinya men-setting dari aplikasi Camtasia yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan proses pengambilan gambar atau proses perekaman. Di sini sudah ada, saya telah buat sebelumnya video yang menggambarkan teknik atau cara pengambilan gambar. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian melihat. Ini videonya. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan secara singkat bagaimana prosesi pengambilan gambar atau prosesi perekaman pada saat kita mempresentasikan materi kita. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kamera sudah standby, HP sudah standby di depan kita, terhubung ke laptop. Laptop di posisi sebelah kanan, bagian atas sudah standby juga. Setelah posisi sudah siap, latar sudah siap, kita lakukan proses perekaman. Jadi kita aktifkan Camtasia dalam merekam layar PowerPoint kita yang ada dalam laptop. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasil rekamannya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana men-settingnya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini seolah-olah sudah muncul di sini cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan peralatan sederhana, kemudian teknik dan cara yang cukup sederhana dan hasil yang maksimal. Jadi sekali-sekali kita melihat ke laptop, kemudian sekali-sekali kalau kita balik, seolah-olah kita melihat kepada PowerPoint yang ada di sebelah sini, padahal kita melihat ke laptop. Jadi tidak ada PowerPoint. PowerPoint itu yang ada adalah dalam laptop. Seperti inilah settingannya ya, jadi sangat sederhana. Jadi kita cuma mentaktisi seolah-olah kita mempresentasikan sebuah PowerPoint yang ada di samping kita, padahal sesungguhnya itu ada dalam laptop. Seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan videonya. Jadi proses perekamannya sangat sederhana. Kita memastikan semua sudah standby. Handphone yang kita jadikan webcam sudah standby. Kemudian laptop yang berisi PowerPoint sudah standby di sini ya. Setelah itu kita sisa meng-on-kan atau mengaktifkan kamera perekamannya sebagaimana tadi yang kita sudah perlihatkan sebelumnya dengan mengklik record. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pengeditan gambar ya. Kita akan masuk kepada sesi pengeditan gambar. Di sini juga ya kita akan mencoba mengambil potongan video tadi yang akan kita edit. Jadi saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mengedit video sehingga hasilnya maksimal, seolah-olah memperlihatkan bahwa kita sementara menjelaskan PowerPoint yang ada di samping kita. Di sini ada gambar yang memberikan kita ilustrasi bahwa seperti inilah sasaran kita nantinya. Di gambar yang satu ini adalah gambar asli, di mana di sini kelihatan laptopnya, kemudian kelihatan kameranya, kelihatan saya sementara menunjuk, ya. Jadi acting saya menunjuk di sini seolah-olah saya menunjuk kepada tulisan yang ada di slide PowerPoint yang di samping saya. Dan ini hasil pengambilan gambarnya. Hasil pengambilan gambar ini masih bersifat natural, masih asli ya, belum kita edit. Proses pengeditan nanti yang akan kita lakukan adalah mengedit gambar ini sehingga seolah-olah itu natural, seolah-olah itu PowerPoint itu ada di samping kita dan seolah-olah kita menjelaskan PowerPoint atau slide PowerPoint yang ada di samping kita. Seperti itu ilustrasinya. Jadi gambar ini asli. Di sini kelihatan tidak ada PowerPoint, yang ada adalah laptop yang berisi PowerPoint, ada kamera di depan kita sebagai webcamnya. Dan ini adalah hasil mentahnya yang belum diedit. Seolah-olah ini gambar saya ini sama di sebelah ini, sementara menunjuk ke PowerPoint yang ada. Jadi seolah-olah di sini sudah terbayang, seolah-olah saya berdiri di samping slide PowerPoint. Di sini ada cuplikan video yang nanti kita akan edit dalam studio Camtasia. Silakan Bapak dan teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian menyaksikan videonya.
Ini video ini nanti akan kita edit ya. Kita tunggu sekitar 3 detik ya, kemudian ini sudah siap. Jadi kameranya sudah siap, kita menjelaskan. Jadi kita memunculkan PowerPoint seolah-olah kita melihat kepada layar yang ada di sini. Jadi seolah-olah kita menjelaskan PowerPoint yang ada. Padahal sesungguhnya yang kita lihat adalah PowerPoint yang ada di laptop. Di sini muncul cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan peralatan sederhana, teknik dan cara yang sederhana, hasil yang insya Allah maksimal. Nah, seperti ini sekilas bagaimana proses perekaman. Nah, jadi seolah-olah ada PowerPoint yang kita jelaskan di samping, padahal sesungguhnya tidak ada. Nanti itu kita atur pada saat men-setting di studio pengeditan Camtasia. Jadi seperti inilah tampilan studio Camtasia yang akan kita gunakan untuk mengedit video pembelajaran kita. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa melihat ada beberapa bagian nanti yang akan kita fungsikan. Jadi untuk video kali ini kita hanya akan membahas beberapa bagian-bagian tertentu untuk memanipulasi atau mengedit video yang kita sudah rekam. Yang pertama di sini ya, di sini saya perlihatkan ini ada record. Ini gunanya adalah untuk melakukan perekaman. Jadi kalau kita klik ini maka akan muncul perintah untuk melakukan perekaman. Kemudian di sini ada keterangan media. Jadi apabila kita ingin menambah media atau mencari video yang akan kita edit memasukkan ke dalam, maka kita akan masuk ke media. Contoh misalkan saya mau tambahkan video ya. Ini diklik tanda tambah yang ada di sini. Import media. Jadi kita bisa mencari media. Bisa melalui Google Drive, bisa melalui file. Kita coba mencari import media, ya. Di sini ada beberapa. Nah, di sini kita bisa mencari. Contoh misalkan saya mau mencari video tutorial yang kita sudah edit. Nah, ini contoh misalkan open. Maka dia akan muncul di sini. Ketika dia muncul di sini, kita bisa tarik, angkat ke sini tempatkan misalkan ini sudah ada teman-teman ya. Yang tadi video yang kita angkat kita bisa tempatkan di sini. Kemudian kita ingin melihatnya, ingin bagaimana melihat tampilan awalnya seperti ini. Kita tunggu sekitar 3 detik ya, kemudian ini sudah siap. Jadi kameranya sudah siap, kita menjelaskan. Jadi kita memunculkan PowerPoint seolah-olah kita melihat kepada layar yang ada di sini. Jadi seolah-olah kita menjelaskan PowerPoint yang ada. Padahal sesungguhnya yang kita lihat adalah PowerPoint yang ada di laptop. Di sini muncul cara untuk membuat gambar pembelajaran dengan itu kurang lebihnya ya. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimana cara mengedit video tadi yang masih mentah menjadi, saya istilahkan masih mentah ya, karena masih natural, masih asli. Gambarnya masih seperti ini. Kalau kita melihat ini masih ada background hijaunya. Kemudian latar PowerPoint-nya atau slide PowerPoint-nya ini masih sangat besar. Kita coba dulu fly, melihat ya, mereview dulu, melihat. Saya sudah menghilangkan suaranya. Jadi di sini ya teman-teman bisa melakukan atau memanipulasi beberapa cara seperti menghilangkan suara dari video, memberikan efek tulisan, berbagai macam. Namun kalau kita mau membahas satu persatu ya mungkin waktunya cukup panjang. Jadi yang saya perlihatkan di sini adalah mengedit video sehingga ya video yang mentah, saya istilahkan tadi mentah, mengedit video aslinya menjadi video yang seolah-olah kita berada pada presentasi PowerPoint yang ada di slide yang memiliki slide di samping kita. Ini dia. Kalau kita lihat ini suaranya saya sudah hilangkan ya. Ini bisa kita perbesar. Saya mau memperlihatkan dulu bagaimana caranya. Jadi di sini ada dua bagian ya. Kalau kita klik maka ini akan aktif. Bagian ini akan aktif. Kemudian kalau kita klik yang di bawah maka backgroundnya akan aktif. Jadi ada dua di sini. Ada di bawah yang di sini adalah gambar saya yang hasil webcamnya. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil rekam layar. Jadi yang di bawah ini yang saya aktifkan ini adalah, saya coba geser, ini bisa digeser ya. Ini adalah slide PowerPoint yang ada dalam laptop kita. Inilah yang kita seolah-olah presentasikan, seolah-olah bahwa PowerPoint itu muncul di samping kita.
Ya. Nah, kemudian bagaimana mengeditnya, bagaimana mengaturnya, kita coba ya, teman-teman bisa melihat cara sederhananya seperti ini. Yang pertama kita edit adalah gambar kita. Ini titik-titik ini bisa kita tarik, ya, bisa seperti ini. Kemudian ya, kembali ke sini dulu, ke awal. Ini bisa kita perbesar, bisa perkecil, ya. Kemudian bisa kita potong, bisa kita pindahkan ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, ya, bisa ke bawah, bisa ke tengah. Jadi ini bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan efek natural pada hasil webcam atau hasil perekaman terhadap diri saya? Caranya sangat mudah ya teman-teman sekalian. Di sini ada tulisan visual effect. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada visual effect. Ketika kita klik visual effect, nah di sini ada beberapa pilihan. Kita ambil ini remove color. Nah, makanya tadi kita gunakan green screen karena warna hijau ya. Tadi ya, mohon maaf. Kita kembali. Jadi kita klik ini gambar, kemudian tarik ke background kita atau ke gambar kita ya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ketika kita letakkan di sini maka akan muncul kotak perintah di sebelah sini, remove color. Nah, ketika sudah muncul kotak perintah ini maka kita klik segitiga kecil di samping warna hijau di sini. Nah, kemudian muncul gambar seperti ini dan selanjutnya kita klik yang pen ini. Pennya ini kita klik ya, pen atau semacam pisau ya. Pisaunya ini kita klik di gambar atau latar hijau kita. Nah, seperti teman-teman kan sudah hilang ya gambarnya ya. Sudah mulai kelihatan naturalnya. Nah, jadi ini bisa saya pindahkan ke sini, ke kiri, ke kanan ya, bisa saya pindahkan ya. Teman-teman bisa melihat. Kemudian ini untuk hasil gambar saya, video saya. Jadi untuk melakukan pengeditan di sini kita klik dulu gambarnya di bawah. Jadi akan muncul kotak titik-titik seperti ini ya. Ini menandakan bahwa sel ini sementara aktif. Kemudian kita pindah ke backgroundnya atau slide-nya. Slide-nya juga kita bisa atur. Kita bisa perkecil ya. Bagaimana caranya? Ini sudah mulai nampak seolah-olah saya berada di samping slide PowerPoint. Kalau kita di kelas ya, di samping whiteboard ya, whiteboard. Ini saya bisa potong. Di sini di atas ada tanda panah, ada tanda tangan, kemudian ada di sini gambar crop. Coba kita klik gambar cropnya ini, kemudian kita tarik garisnya, pelan-pelan kita tarik. Kemudian sebelahnya juga kita tarik. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula dengan mengklik tanda panah ini kembali, edit. Selesai kita potong. Ini kita bisa angkat, teman-teman sekalian, kita bisa tempatkan di bawah, di mana saja kita mau. Jadi sudah kelihatan ya. Ini sudah, kalau seperti ini sudah seolah-olah saya berdiri di samping slide PowerPoint. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana hasilnya. Setelah itu kita coba replay dulu. Ya. Tadi suaranya saya sudah nonaktifkan, saya sudah perkecil, hilangkan. Kalau kita lihat teman-teman ya, saya seolah-olah mempencet ya. Kita kembali sedikit. Posisi tangan saya seolah-olah saya memencet pointer. Saya menekan pointer dan mengarahkan kepada slide PowerPoint. Jadi posisinya seolah-olah saya seperti ini. Padahal tidak ada slide PowerPoint di samping saya. Saya hanya mencoba merekayasa gerakan saya seolah-olah saya melihat kepada slide PowerPoint. Itu ya. Jadi cukup sederhana. Kita lanjut. Itu adalah rekayasa ya. Namun intinya di sini sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, intinya memang kita harus menguasai materi yang kita berikan. Jadi efeknya itu natural, tidak terbata-bata. Jadi kuncinya adalah kita harus menguasai materi sebelum melakukan presentase. Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, demikian apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam membuat karya serupa. Intinya,
dalam hal ini kita sama-sama belajar. Saya pribadi pun masih dalam tahap belajar. Apa yang benar, apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.